wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita pada perkuliahan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung. Pada part 2 ini kita akan mendiskusikan tentang nursing care untuk pasien dengan gagal jantung. Dalam tahap nursing care itu sebenarnya ada 5, yaitu nursing assessment, kemudian diagnosis, kemudian nursing intervention, nursing implementation dan evaluasi. Nah, pada tahap ini kita akan membahas tentang nursing assessment terlebih dahulu. Dalam pengkajian, kita memfokuskan beberapa aspek, yaitu pada riwayat penyakit pasien dan juga pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada riwayat kesehatan pasien, fokus utama kita pada keluhan pasien. Biasanya pasien gagal jantung akan mengeluhkan dyspnea dan juga fatigue. Nah, ini perlu kita identifikasi apa pencetus dari keluhan yang dialami pasien, sudah berapa lama keluhan tersebut mereda, dan apa yang dilakukan pasien jika terjadi keluhan tersebut. Kemudian, kita juga perlu mengidentifikasi apakah pasien mengalami nyeri dada atau tidak. Kemudian keluhan lain yang perlu kita kaji pada pasien ini adalah terkait dengan aktivitas dan latihan. Apakah pasien mampu atau toleransi dalam aktivitas dengan skala berat, kemudian sedang, ringan, atau pada istirahat juga terjadi keluhan dyspnea ataupun fatigue. Nah, kemudian di sini kita juga harus mengkaji bagaimana aktivitas seksual pada pasien dengan seksual aktif. Apakah dia toleransi, apakah terjadi keluhan pada jantung pasien. Kemudian apakah pasien pernah mengalami palpitasi atau sinkop. Nah, pada gangguan tidur, di sini biasanya akan kita temukan keluhan dari pasien adanya terbangun di malam hari dalam keadaan sesak, atau dia tidak bisa tidur dengan posisi berbaring. Kemudian pasien harus tidur dengan posisi setengah duduk atau kepala ditinggikan. Biasanya akan kita dengarkan riwayat dari pasien dengan keluhan seperti itu. Kemudian sebagai perawat kita juga harus mengakses masalah diet, terutama untuk pasien yang mengalami retensi cairan. Di sini bagaimana dengan permasalahan dietnya, terutama untuk sodium. Apakah dia sudah melakukan diet rendah garam, dan juga terkait dengan diet terhadap kolesterol untuk pasien-pasien dengan riwayat penyakit koronari. Nah, masuk pada pemeriksaan fisik. Di sini kita perlu mengkaji IMT dari pasien untuk menilai apakah terjadi kehilangan berat badan atau penambahan berat badan. Kemudian tekanan darah ini bisa dilakukan pada posisi supine dan juga posisi upright position, sehingga kita bisa membandingkan rank dari blood pressure yang dialami pasien. Kemudian nadi, di sini kita mengkaji kekuatan dan juga iramanya, apakah regular atau tidak. Kemudian jugularis vena pressure ini kita lakukan saat istirahat dan juga saat kita melakukan kompresi pada bagian abdomen. Apakah di sini terjadi peningkatan dari JPP pasien atau tidak. Kemudian kita perlu mengidentifikasi adanya suara jantung tambahan, misalnya ada S3 atau S4, kemudian ada murmur pada jantung pasien. Kemudian pada poin maksimal impuls, di sini kita mengidentifikasi posisi dari ictus cordis, apakah bergeser ke arah lateral, lebarnya apakah melebihi dari 2 jari misalnya, dan kemudian apakah ictus cordis ini teraba, kuat, atau tidak teraba. Nah, ini adalah salah satu contoh dari distensi vena jugularis yang sangat terlihat pada pasien dengan gagal jantung. Ini mengindikasikan adanya retensi cairan atau penumpukan cairan. Kemudian pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu kepada status pulmonal pasien, di mana kita menilai RR, kemudian apakah ada crackle, ada indikasi efusi pleura atau edema pulmoner. Kemudian menilai apakah ada hepatomegali atau asites pada pasien. Ini penampakan dari pasien yang mengalami asites. Dan yang penting dikaji adalah edema pada daerah perifer, biasanya pada kedua tungkai, terutama di daerah mata kaki. Dan kita di sini juga mengkaji bagaimana ekstremitas bawah ini temperaturnya, apakah ada teraba dingin ataupun hangat.
Nah, metode lain yang ditawarkan dalam melakukan assessment ini adalah dengan DFAT, itu diagnosis. Setelah pasien ini diketahui dia diagnosis gagal jantung, kita mencari etiologinya, apa permasalahan penyebab dia mengalami gagal jantung. Kemudian kita perlu mengkaji permasalahan fluid, apakah di sini terjadi peningkatan volume cairan pada pasien tersebut dengan tanda-tanda adanya retensi cairan. Kemudian kita menilai di sini bagaimana ejeksi fraksi, apakah terjadi penurunan ejeksi fraksi dari pasien tersebut, dan treatment yang sudah digunakan oleh pasien bagaimana. Nah, ini adalah metode singkat untuk pengkajian pada pasien dengan gagal jantung. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul itu beberapa diagnosa yang memang minor diagnosis pada pasien dengan heart failure itu adalah penurunan curah jantung, kemudian intoleransi aktivitas, kemudian kelebihan volume cairan, kemudian ansietas atau kecemasan. Ada yang disebut dengan powerlessness atau ketidakmampuan. Nah, kemudian ada juga ketidakefektifan regimen terapi. Nah, ini sering berhubungan dengan kurang pengetahuan pasien. Dalam care plan yang dibuat untuk pasien dengan heart failure ini, kita memfokuskan kepada bagaimana promosi untuk aktivitas fisik pasien, kemudian bagaimana untuk penurunan fatigue, kemudian permasalahan dari overload cairan yang dialami pasien, dan penurunan ansietas. Nah, selain itu kita juga meningkatkan kemampuan pasien dalam memanajemen ansietas. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mengencourage atau merangkul pasien ini supaya dia bisa mengkomunikasikan keluhannya atau dia mampu mengkomunikasikan dalam pengambilan keputusan, karena ini berkaitan dengan outcome terapi yang dijalani oleh pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah mengedukasi pasien supaya bisa mengikuti program mandiri, di mana kita menginginkan pasien ini memiliki self-care dalam manajemen pengobatannya. Nursing interventionnya fokusnya itu pada promosi aktivitas, toleransi terhadap aktivitas, kemudian manajemen fluid volume, kemudian controlling anxiety, dan minimize powerlessness. Nah, ini salah satu contoh nursing care plan, di mana di sini saya mencontohkan diagnosa keperawatannya adalah penurunan cardiac output, di mana faktor-faktor yang berhubungan atau related faktornya adalah gangguan pada kontraktilitas miokard, kemudian adanya gangguan pada irama, kemudian konduksi jantung, kemudian perubahan struktur, dan ini lain-lain. Nah, karakteristik yang kita temukan pada penurunan curah jantung ini bisa increase heart rate, bisa dia takikardi, kemudian dyspnea dan perubahan EKG lainnya, perubahan pada blood pressure, bisa dia hipotensi atau hipertensi, kemudian kita akan menemukan extra sound atau bunyi tambahan dari jantung, kemudian adanya penurunan urin output, keluaran dari urin, kemudian pada nadi di perifer itu bisa teraba halus atau sampai tidak teraba, kemudian perubahan pada kulit, adanya diaporesis, kemudian crackles pada paru, pernapasan optopneu, kemudian peningkatan jugularis vena pressure atau distensi pada vena jugularis, udem, dan nyeri dada. Nah, outcome yang kita harapkan dari nursing care plan ini adalah pasien mendemonstrasikan bahwa adanya adequate dari pemompaan jantung. Ini bisa kita lihat dari tidak adanya dysrhythmia, kemudian tidak adanya tanda-tanda bahwa adanya kegagalan jantung di mana parameter hemodinamiknya stabil, kemudian keluaran urinnya adekuat. Kemudian pasien juga melaporkan tidak ada atau menurunnya episode dyspnea ataupun angina. Kemudian pasien beraktivitas atau bisa berpartisipasi dalam aktivitas, dan ini menurunkan cardiac output-nya.
Nah, ini adalah nursing intervention untuk permasalahan penurunan curah jantung. Ada cardiac care, ini aktivitas-aktivitasnya, kemudian hemodynamic regulation, dan circulatory care, di mana fokus aktivitas ini adalah menitik beratkan agar outcome yang diinginkan tadi tercapai pada pasien dengan gagal jantung. Nah, apa yang perlu kita evaluasi di sini? Yang perlu kita evaluasi adalah adanya peningkatan toleransi terhadap aktivitas. Jadi, pasien mendemonstrasikan adanya peningkatan toleransi terhadap aktivitas, kemudian keseimbangan cairan, kemudian penurunan dari density. Di sini keputusan dari pasien dia akan berpartisipasi terhadap treatment atau perawatan yang diberikan dan adanya kepatuhan dia terhadap self care regimen atau dia bisa patuh terhadap pengobatan dan perawatan secara mandiri. Nah, ini adalah edukasi-edukasi yang bisa kita berikan pada pasien dengan gagal jantung, terutama adalah kepatuhan terhadap pengobatan, kemudian bagaimana pembatasan cairan atau restriksi cairan, kemudian diet rendah garam, pengaturan aktivitas, memandirikan pasien untuk bisa memonitoring peningkatan berat badan dengan menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, kemudian mengukur jumlah cairan yang masuk dan keluar. Kemudian mengontrol tekanan darah secara mandiri, nadi, dan jika dibutuhkan dia melakukan pemeriksaan fisik pada pusat pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pengendalian faktor risiko, misalnya merokok, kemudian obesitas, kemudian diabetes, kemudian masalah aktivitas inaktivitas fisik. Nah, baiklah mahasiswa semua, untuk asuhan keperawatan atau nursing care pada pasien dengan gagal jantung, sekian untuk topik ini, dan kita akan bertemu pada part-part berikutnya untuk pembahasan dengan topik pada pasien dengan jantung koroner. Terima kasih atas perhatian mahasiswa semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.